Pada balapan 24 jam of Le Mans di kelas LMGT3, di kelas ini mobil-mobil produksian massal yang sudah dimodifikasi habis-habisan akan diuji bukan cuma soal kecepatan, tapi juga soal daya tahan, konsistensi, dan kecerdasan strategi. Dan LMGT3 sendiri adalah era baru atau kelas baru dalam dunia balap Le Mans yang baru diperkenalkan pada kejuaraan endurance tahun 2024. Yang mana kelas inilah yang menggantikan kelas GTE dengan pandangan yang lebih mengutamakan customer racing friendly, yang berarti tim-tim independen punya peluang jauh lebih besar untuk bisa bersaing secara kompetitif di kelas ini. Dengan pandangan yang lebih mengutamakan customer racing friendly, di atas kertas semua mobil di kelas ini akan dibuat seimbang lewat regulasi balance of performance atau BOP. Jadi bisa dikatakan di kelas ini tidak ada mobil yang benar-benar overpower. Dan mobil balap seperti Ferrari, Corvette, sampai Aston Martin semuanya dipaksa harus berada di level performa yang hampir sama. Tapi walaupun sudah ada aturan yang membuat kesamaan rataan tersebut, terkadang fakta lapangannya hasil balapan tidak pernah sesederhana angka di atas kertas. Karena ada mobil yang terlihat biasa aja saat kualifikasi, tapi justru mobil itu menggila saat balapan utamanya. Atau bahkan ada mobil yang sangat cepat di awal, tapi mengalami malfungsi pada bagian mesin di tengah malam. Oleh karena itu, walaupun sudah ada kesamaan rataan dari aturan BOP ini, terkadang mobil balap bisa menghasilkan hasil yang berbeda, tergantung dari racikan tim pabrikan itu sendiri. Tapi yang menariknya di sini adalah sejak pertama kali kelas ini diperkenalkan, ada satu nama tim pabrikan yang terus muncul sebagai ancaman paling konsisten di kelas ini. Karena mobil ini bukan cuma cepat di trek balap, melainkan mobil ini punya sesuatu yang lebih berbahaya dibandingkan dengan rivalnya di grid start, yaitu konsistensi, daya tahan, dan karakter unik yang sulit ditiru. Dan pabrikan itu bernama Porsche, dengan mobil balapnya yang bernama Porsche 911 GT3R. Jadi untuk melihat seberapa kondominasi mobil ini di balap endurance, kita akan melihat dulu spesifikasi lengkap dari mobil balap ini. Untuk basis mobil balap ini, Porsche menggunakan Porsche 911 generasi 992 dengan mesin flat six 4,2 liter naturally aspirated, transmisi sekuensial, dan percepatan dengan penggerak RWD yang bisa menghasilkan tenaga sekitar 565 horsepower tergantung BOP. Lalu untuk di bagian sasisnya, mobil ini menggunakan sasis aluminium steel composite dengan roll cage FIA, dan untuk di bagian kaki-kakinya, mobil ini menggunakan suspensi double wishbone depan belakang yang ngebuat berat bersih dari mobil ini berada di sekitar 1250 kg aja. Dari spesifikasi yang ada, kita bisa bilang kalau mobil Porsche 911 GT3R ini adalah mobil balap yang dibuat bukan sekedar untuk cepat di trek balap, melainkan mobil ini dibuat untuk bisa bertahan selama 24 jam di lintasan balap tanpa harus mengalami drama sama sekali sepanjang balapan. Lalu kemudian ada satu keunggulan yang mungkin menjadi alat utama kenapa mobil ini sangat mendominasi di trek balap kelas LMGT3, yaitu tata letak mesin yang berada di belakang. Yang mana di dunia balap modern, hampir semua mobil GT3 menggunakan konfigurasi mid-engine. Sebagai contoh, seperti Ferrari 296 GT3 dan Corvette Z06 GT3R. Dan alasan mereka menggunakan tata letak mid-engine adalah untuk mengejar distribusi berat yang jauh lebih seimbang. Tapi dengan kondisi seperti ini, Porsche tetap dengan pendiriannya, yaitu menggunakan tata letak rear engine, dan ternyata banyak pengamat yang bilang justru ini adalah salah satu letak keunggulan dari mobil Porsche 911 GT3R ketika balapan. Yang mana dengan rear engine, ketika mobil balap berada di tikungan, beban terbesar otomatis akan langsung menekan roda belakang. Yang artinya saat keluar tikungan, terutama di tikungan lambat seperti Arnett di Le Mans, mobil balap ini akan punya traksi yang sangat luar biasa. Dengan demikian, mobil akan memiliki akselerasi yang jauh lebih cepat, dan pembalap juga bisa lebih percaya diri untuk ngebuka gas lebih awal ketika mobil sudah keluar dari tikungan. Ya, walaupun secara teori mobil yang menggunakan rear engine ini akan mengalami kesulitan stabilitas ketika mobil melakukan pengereman, tapi luar biasanya Porsche di sini mereka bisa menyelesaikan permasalahan tersebut lewat setup pola suspensinya. Yang mana ketika mobil melakukan hard brake, otomatis di kondisi ini mobil akan mengalami transfer beban ke depan yang ngebuat stabilitas mobil akan menjadi terganggu. Tapi karena mobil ini sudah menggunakan suspensi double wishbone, distribusi dari beban berat belakang bisa lebih terkontrol yang ngebuat mobil menjadi jauh lebih seimbang. Dan hal ini memungkinkan teknik late braking bisa dilakukan oleh pembalap ketika ingin memasuki tikungan, yang ngebuat mobil Porsche 911 GT3R akan terlihat sangat agresif ketika berada di tikungan. Lalu selain dari bagian suspensi dan juga tata letak mesin flat six naturally aspirated yang digunakan Porsche ini juga menjadi salah satu alasan utama kenapa mobil ini bisa sangat mendominasi. Yang mana walaupun di era sekarang turbo sudah seperti part yang wajib di mobil balap karena mobil bisa jauh lebih efisien, lebih powerful, dan lebih fleksibel. Tapi di posisi ini Porsche melihat 4,2 liter flat six tanpa turbo adalah jawaban yang sangat tepat untuk balapan di kelas LMGT3 ini. Yang mana dengan tanpa adanya turbo di mobil balapnya, hal ini tentu aja membuat respon instan tanpa turbo lag akan dirasakan di mobil balapnya. Dan hal ini sangat berguna ketika mobil keluar tikungan atau saat kondisi trek basah, karena mesin NA bisa memberikan respon linear ketika pedal gas diinjak oleh pembalap. Selain itu, tanpa adanya turbo di mesin, hal ini juga membuat mobil tidak akan memberikan tenaga secara tiba-tiba layaknya seperti mesin yang menggunakan turbo dengan turbo lag-nya, yang membuat mobil ini akan jauh lebih mudah dikendalikan walaupun oleh pembalap amatir sekalipun. Dan dengan mesin NA ini, Porsche juga dinilai sudah menggunakan mesin yang sangat overbuild yang bisa bertahan selama 24 jam penuh. Karena dengan mesin NA, mesin ini akan jauh lebih sederhana secara mekanis dibandingkan dengan mesin turbo, sehingga resiko malfungsi ketika balapan akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan rivalnya.
Lalu kemudian semua kesempurnaan mesin dari mobil balap ini juga dipadukan dengan aerodinamika yang berada di mobil, yang mana walaupun mobil balap modern biasanya akan fokus pada downforce maksimum di mobil balapnya, tapi untuk mobil balap Porsche 911 GT3R ini, Porsche mengambil teknik yang berbeda, yaitu stabilitas platform yang aerodinamis. Dan hal ini berarti downforce di mobil tidak akan mengalami perubahan secara drastis dalam berbagai kondisi. Dan ketika mobil melakukan hard braking, melewati curb ataupun masuk ke slipstream, downforce mobil tetap konsisten. Dan hal ini membuat semua pembalap tidak perlu mengkhawatirkan grip yang berada di mobil balapnya, karena konsistensi downforce dari mobil balap ini akan selalu membuat mobil tetap stabil di kondisi apapun. Lalu semua keunggulan mobil balap Porsche 911 GT3R ini semakin disempurnakan dengan data dan dukungan tim yang sangat luas, yang mana Porsche punya jaringan customer racing terbesar di dunia, seperti yang ada di tim Mente Racing atau tim GT3 lainnya di berbagai kejuaraan, dan semua tim balapnya itu menggunakan mobil yang sama, yaitu Porsche 911 GT3. Dengan mobil balap yang sama ini tentu saja membuat Porsche punya database setup yang sangat berlimpah, mulai dari setup suspensi terbaik, strategi ban yang optimal sampai dengan mapping mesin untuk berbagai kondisi. Jadi saat mereka masuk Le Mans, Porsche bisa dikatakan tidak memulai semuanya dari nol, karena mereka sudah memiliki resep yang terbukti unggul di balapan kelas GT lainnya. Jadi ya, dominasi Porsche 911 GT3R di ajang 24 jam of Le Mans bisa dikatakan bukan terjadi karena satu faktor tunggal atau kehebatan dari pabrikan itu sendiri, melainkan mobil ini bisa hebat di trek balap Le Mans bisa disebabkan oleh dominasi dari desain mobil, engineering yang sempurna, dan pengumpulan data yang bisa dikembangkan secara masif, yang membuat mobil ini bisa dikatakan sudah sangat siap untuk balapan di Le Mans kelas GT3. Dan selain dari itu, karena Porsche berani bermain di level berbeda seperti mesin yang tidak menggunakan turbo, aerodinamika yang lebih stabil, dan hal ini membuat mobil balap ini bisa tetap bertahan selama balapan di Le Mans, tanpa harus mengalami mesin yang gampang panas ataupun mobil kehilangan grip ketika berada di tikungan. Dan hal-hal inilah yang membuat Porsche itu bisa sangat mendominasi di trek balap, karena Porsche membuat mobil ini bukan ingin menjadi mobil yang selalu paling cepat, melainkan mereka membuat mobil ini dengan tujuan konsistensi yang maksimal, dan itu adalah salah satu kunci kesuksesan untuk bisa juara di ajang balap Le Mans ini. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.